Gadis itu pada hari ulang tahunnya yang ke-18 memutuskan untuk membekukan dirinya selama 30 tahun. Dokter pun menyerahkan surat kematian. Dengan serius mengatakan bahwa seminggu lagi, dia akan lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Namun saat gadis itu menandatangani surat persetujuan, mata sang dokter terpaku pada namanya. Dan seketika seperti disambar petir. Barulah ia sadar, gadis yang ikut eksperimen ini, ternyata adalah putri dari bos besar rumah sakit. Tetapi eksperimen pembekuan jika sudah dimulai, tidak akan ada jalan untuk kembali. Gadis itu hanya bisa dibangunkan lagi. 30 tahun kemudian, ternyata sejak kecil, dia adalah anak adopsi. Di keluarga ini, ia memiliki 3 kakak laki-laki yang selalu memanjakannya. Dan orang tua yang menyayanginya layaknya darah daging sendiri. Cinta kasih dari seluruh keluarga pernah membuatnya merasa dirinya adalah orang paling bahagia di dunia. Sampai akhirnya, orang tua angkatnya menemukan kembali putri kandung mereka yang telah lama hilang. Sejak saat itu, seluruh kasih sayang dan perhatian berpindah pada anak kandung mereka. Gadis itu seketika kehilangan segalanya. Putri kandung yang licik dan tamak, merancang sebuah tipu daya untuk mengusir gadis itu. Ia pura-pura jatuh dari tangga, lalu menuduh gadis itu yang mendorongnya. Keluarga tak menyelidiki lebih lanjut. Mereka langsung percaya begitu saja. Dalam kemarahan, mereka memukuli gadis itu tanpa ampun. Bahkan ketiga kakaknya, yang dulu sangat menyayanginya, kini berbalik memusuhi. Salah satunya bahkan berkata, seharusnya dulu gadis itu tidak dibawa pulang. Saat itulah ia sadar, dirinya hanya pengganti semata. Gadis itu kemudian tahu, kakak tertuanya sedang mencari relawan untuk eksperimen tidur beku 30 tahun. Dalam keputusasaan, dia pun mendatangi laboratorium kakaknya dan memutuskan membekukan dirinya. Anggap saja sebagai balas budi telah dibesarkan. Staf laboratorium pun menyerahkan surat kematian, mengatakan mulai hari ini, dunia tidak akan mengenal eksistensinya lagi. Bahkan semua informasi tentang dirinya akan dirahasiakan, termasuk dari pihak keluarga. Dan kini, tinggal 3 hari sebelum ia benar-benar menghilang. Tak disangka, dalam perjalanan pulang, penyakit bawaan gula darah rendahnya kambuh. Kebetulan saat itu, 3 kakaknya sedang mengantar gadis licik ke rumah sakit. Ketika kakak tertua hendak turun untuk melihat, gadis licik segera berpura-pura serangan jantung. Kakak kedua dan ketiga pun mengira gadis itu sedang pura-pura sakit. Mereka membuka kaca jendela dan menyuruhnya pergi dengan nada dingin. Gadis itu merasa hancur, tak percaya. Ketiga kakak yang dulu melindunginya, kini menjadi orang asing yang dingin. Lalu ia pun pingsan. Dalam mimpinya, ia melihat kakak-kakaknya datang menjenguk dengan penuh perhatian. Namun saat ia merasa terharu, ternyata itu hanyalah mimpi indahnya sendiri. Yang menyelamatkannya ternyata hanya seorang pengasuh yang lewat. Saat ia sedang hendak makan, orang tua angkatnya datang membawa barang. Gadis itu mengira mereka datang menemuinya. Namun ternyata mereka salah masuk kamar. Mereka datang menjenguk putri kandung mereka. Melihat punggung mereka yang pergi, gadis itu tak kuasa menahan tangis. Di saat itu juga, gadis licik mengirimkan sebuah tautan. Saat dibuka, ternyata itu siaran langsung dari rumah sakit. Dalam video, keluarga berkumpul mengelilingi gadis licik dengan tawa bahagia. Gadis itu memilih untuk bersabar. Namun saat ia keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah, ia melihat kamarnya telah diduduki oleh gadis licik. Ia pun pasrah tinggal di gudang lembab. Namun esok harinya, gadis licik malah membunuh kucing pemberian kakak ketiga. Dengan wajah pura-pura polos, kakaknya justru menyalahkan gadis itu. Mendengar semua tuduhan kakaknya, hatinya benar-benar hancur. Mengingat esok adalah hari kepergiannya selamanya, ia memilih untuk tak lagi peduli.